Mengapa anak-anakku sama pengurus sama Pak Lukman ini diajak ke Makbarohnya Ki Abdullah Sajjad sebagai pendiri Pondok Pesantren An-Nafa'iyah Lateh, dan rencananya juga ke Makbarohnya Ki Haji Ahmad Bashir putra beliau. Tapi karena waktu maka dicukupkan di sini. Mengapa? Supaya kita ada silaturahim batin yang lebih kuat dengan almarhum Ki Haji Abdullah Sajjad yang ada di sini, yang ada di hadapan anak-anakku ini. Renungkan apa yang telah dilakukan oleh Ki Abdullah Sajjad. Ki Abdullah Sajjad melakukan apa saja, apa warisannya, kita harus meneladani. Dan tentunya pertama-tama kita mendoakan, atau kita tahu dulu siapa Ki Abdullah Sajjad. Buku-buku atau tulisan-tulisan banyak sebenarnya Abdullah Sajjad. Betapa beliau adalah sosok ulama, pemimpin yang paripurna dari sisi pendidikan, dari sisi sosial, dari politik dan lain-lainnya. Dari sisi pendidikan, beliau mondok di sejumlah pondok, mulai dari Banyuanyar, Khalil Bangkalan, Siwalan Panji, di Sidoarjo, kemudian ke Timur Tengah untuk menimba ilmu dalam kondisi yang tidak seperti sekarang. Ini menjadi penting, dan ilmu itu yang telah diperoleh oleh Abdullah Sajjad kemudian diamalkan secara utuh. Salah satunya adalah misalnya sepulang dari Timur Tengah, beliau mendirikan Pondok Pesantren An-Nafa'iyah Daerah Lateh atas restu, bahkan disuruh oleh kakak beliau Kiai Muhammad Ilyas untuk melanjutkan pendidikan. Dan beliau tidak mencukupkan kepada santri, tapi juga kepada masyarakat. Beliau paling senang menyambangi masyarakat. Kalau ada masyarakat sakit, beliau menyambangi, dan tidak cukup menyambangi, beliau membaca burda. Sehingga pengajian hubungan dengan masyarakat begitu intens. Ki Abdullah Sajjad ini dikenal luas di kalangan masyarakat, sehingga beliau diminta untuk menjadi kepala desa. Jangan lihat kepala desanya, tapi bagaimana beliau rela untuk menjadi bagian dari negara Indonesia. Ini menjadi penting. Dan ketika Indonesia diganggu tidak lama setelah beliau menjadi kepala desa, beliau rela, bukan hanya dengan pikiran, hanya dengan tenaganya, bahkan jiwanya. Beliau rela untuk dikorbankan dalam rangka mengerti, tentunya dalam rangka patuh kepada Allah melalui Rasulnya dan wa ulil amri minkum, kepada pemerintah yang menurut Kiai Abdullah Sajjad adalah sah. Ini yang perlu kita teladani. Kemudian perjuangan beliau dalam dunia pendidikan adalah dilanjutkan oleh putra beliau Ki Haji Ahmad Bashir yang baru-barunya ada di sini. Beliau karena lagi-lagi persoalan kondisi ekonomi dan semacamnya hanya mondok sekitar 2 atau 3 tahun di Sidogiri, tapi sungguh-sungguh sampai beliau menguasai hampir semua ilmu keagamaan, mulai dari ilmu alat, nahwu, sharaf, arud kawafi, tajwidnya, tafsir, dan lain-lainnya. Dan beliau juga aktif dalam kehidupan sosial. Beliau begitu bagaimana membangun Lateh, mengembangkan Pondok Pesantren An-Nafa'iyah Lateh yang hanya dari apa adanya kemudian dikembangkan. Beliau, saya ingat betul, sampai seharian ketika dulu pernah terbakar, Pondok Lateh pernah terbakar, beliau seharian mencari, terus naik sepeda motor ke Pamekasan, ke Sampang, ke Sumeneb. Itu perjuangan Ki Ahmad Bashir dan Ki Abdullah Sajjad. Sekarang kita tinggal menikmati. Anak-anak
aku tinggal menikmati dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kita dengan hadir di sini nanti kapan-kapan di Makbarah Ahmad Bashir, kita harus bersyukur bahwa warisan beliau, bahkan jiwa beliau yang beliau korbankan semata-mata untuk anak-anakku. Kita syukur, caranya dengan belajar yang sungguh-sungguh, lawan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan misalnya. Tidak kerasan, itu biasa, tapi itu sebagai olah hati, sebagai latihan supaya Ananda kuat. Jangan biarkan ketika ngantuk misalnya, bagaimana berusaha melawannya. Tinggal hanya menikmati. Lu nggak punya mobil waktu membangun Al-Ghazali dulu, sekarang sudah berubah ya. Sekarang mulai saya tahu persis Al-Ghazali, kemudian musalla yang dibina masjid itu beliau sendiri yang tunjuk di masyarakat, apalagi ayahanda beliau Ki Abdullah Sajjad. Dan tidak cukup dari itu, supaya dengan berkunjung, dengan silaturahim, suwan, atabis dan Makbarah Ki Abdullah Sajjad, Maktabah TH dan Ki Abdullah Sajjad Ahmad Bashir, sangat keilmuan Ananda tersambung terus. Walaupun tidak ketemu dengan Ahmad Bashir, tapi apa yang disenangi beliau? Beliau bermazhab ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab syafi'i, dan diperkirakan ada di Nahdlatul Ulama. Itu jelas. Kalau Ananda ingin diajak nanti di akhirat, ya harus mengikuti beliau. Mau menjadi mujtahid, belum kelasnya. Saya jangan menjadi mujtahid, lebih baik ikut saja lah. Kalau dalam hal-hal agama, itu mungkin pelajaran yang sangat penting ketika kita sowan atabis dan Makbarah Ki Abdullah Sajjad, Makbarah para masyaikh, para ulama. Kita menyambung hati, kita menyambung silaturahim batin supaya kita diakui sebagai murid. Demikian, mudah-mudahan kunjungan ini, suan ini, atabis ini membawa keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.